Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan dalam kehidupan ini. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat melimpah, nikmat yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Kalaulah kita ingat-ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, maka kita tidak akan berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan analogi di banyak kajian. Jika kita diberikan bantuan oleh seseorang, misal kita punya hutang yang sangat besar, kita dikejar-kejar oleh banyak orang, kita ditekan, bahkan kita diancam. Lalu ada seseorang yang datang kepada kita memberikan bantuan, bahkan melunasi hutang-hutang kita. Berapa kali kita akan mengucapkan terima kasih kepada orang itu Bapak Ibu? Setiap kali kita bertemu, kita akan mengucapkan terima kasih, terima kasih. Ketemu lagi, terima kasih. Bahkan akan kita selalu kenang kebaikan-kebaikannya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak hanya memberikan satu dua macam nikmat kepada kita. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bernapas dengan normal. Di saat hari ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan pernapasan. Di saat kita bisa menggerakkan badan kita dengan normal, dengan sehat, dengan kuat, padahal hari ini banyak orang-orang yang mengeluh sakit. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat-ingat nikmat ini, maka kita tidak akan berhenti untuk mengucapkan alhamdulillah. 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 Sampai saya punya cerita, ada seorang ulama, ya, beliau dijuluki sebagai Kiai Alhamdulillah. Karena setiap saat yang dia ucapkan adalah alhamdulillah. Mau dapat nikmat, dapat musibah, yang dia ucapkan adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah memudahkan kita untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Mulai dari sholat subuh berjamaah, kemudian zikir kepada Allah, setelah itu duduk di majelis ilmu, sampai datangnya waktu syuruk. Setelah tiba waktu syuruk, nanti kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Jamaah rahimakumullah. Dalam kehidupan ini ada kalanya kita bahagia, kita tertawa, kita tersenyum. Mungkin kita mendapatkan suatu hal yang kita dambakan, yang kita inginkan.
Tapi ada kalanya terkadang dalam hidup ini kita sedih, bahkan menangis. Mungkin kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita inginkan, terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Demikian warna kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam kehidupan manusia. Ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih, ada kalanya lancar, ada kalanya sulit, ada kalanya mudah, ada kalanya sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari yang kami putar di antara manusia. Sebelum COVID-19 ini, Bapak Ibu, ada beberapa pengusaha yang mungkin tidak selancar saat adanya pandemi corona. Di antaranya adalah pengusaha masker. Sebelum adanya COVID-19 ini, pengusaha masker tidak selancar saat ini pemasukannya. Nah, sekarang para pengusaha masker, terutama masker yang disarankan oleh dokter, itu sangat luar biasa pemasukannya. Kemudian ada pula ketika sebelum COVID-19 usahanya lancar, karyawannya masih tetap bertahan. Tapi ketika ada pandemi COVID-19, beberapa orang usahanya mulai ada kendala, bahkan beberapa karyawannya diberhentikan. Ada teman kita yang punya karyawan 10, sekarang sudah tinggal 4. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari yang kami putar, kata Allah, bainan nas, di antara manusia. Huwa adhaka wa abka. Allah berfirman, huwa adhaka wa abka. Dia Allah yang membuat kita tertawa, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita menangis. Namun jamaah sekalian, ada satu hal yang harus tetap tertanam dalam hati kita. Dalam kondisi apapun, satu ini harus tetap tertanam dalam hati kita. Baik dalam kondisi kita bahagia, dalam kondisi kita mudah, dalam kondisi kita lancar, apalagi dalam kondisi kita mendapatkan musibah. Ada satu hal yang harus selalu tertanam dalam hati kita, yaitu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka ketika kita mendapatkan musibah, apakah itu musibah penyakit, ya, kita diponis misalnya oleh dokter punya penyakit ini, punya penyakit yang kita tidak duga bahwa kita punya penyakit tersebut. Ataukah musibah keluarga, ada di antara keluarga yang dipanggil oleh Allah, atau keluarga yang sakit dan lain sebagainya. Ataukah musibah harta, harta yang selama ini kita dambakan, kita jaga dengan baik, ternyata hilang, dikorupsi oleh orang, ditipu oleh orang lain, dan seterusnya. Ada satu hal yang harus selalu kita tanamkan di saat-saat kita berada di dalam kesulitan, berada di dalam musibah, yaitu husnuzan kepada Allah. Tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai suuzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu saat itu kita berkata, Allah tidak adil, Allah kejam, Allah zalim, dan lain sebagainya. Ini kita sedang bersuuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada seorang hamba yang berburuk sangka kepadanya. Allah tidak senang. Sebagaimana kita, Bapak Ibu, panjenengan senang napa boten kalau ada orang buruk sangka kepada panjenengan? Bapak-bapak, kalau ada orang buruk sangka kepada panjenengan, senang napa boten? Boten.
Walaupun kita tidak mengetahui perasaan dia, hati dia, tapi namanya manusia itu tidak akan senang jika ada orang yang berburuk sangka kepadanya. Maka demikian pula dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada seorang hamba yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak senang, maka Allah akan buat pikiran dan hatinya semakin ruwet, semakin gelisah. Itu tanda Allah tidak senang, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendapatkan suatu musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kok hati kita semakin ruwet, hati kita semakin gelisah, itu tanda bahwa Allah tidak senang kepada kita dalam menghadapi ujian atau cobaan tersebut. Nah, sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan terzolimi oleh orang lain, mungkin kita dalam keadaan yang sangat nadir ya, banyak sekali ujian demi ujian menimpa dalam kehidupan kita, tapi saat itu kita tetap husnuzan kepada Allah. Kita tetap mengatakan Allah maha baik, Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui, Allah maha adil, dan seterusnya. Kita tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senang kepada kita. Sebagaimana kita senang kepada seseorang yang berbaik sangka kepada kita. Ketika Allah senang kepada seorang hamba yang husnuzan kepadanya, apa yang terjadi? Allah akan buat pikiran dan hatinya semakin tenang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan suatu ujian, kok hati kita semakin tenang, hati kita tetap tentram, damai, tidak gelisah, tidak frustasi dan seterusnya, itu tanda Allah Subhanahu wa taala suka terhadap cara kita dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka jemaah rahimakumullah, sejatinya buruk sangka dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan kembali kepada pelakunya. Karena Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ana inda dhanni abdi bih." Saya ini sesuai prasangka hambaku. In dhanna bi khairan falahu. Apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, falahu, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Wa in dhanna bi syarran falahu. Apabila hambaku berprasangka buruk kepadaku, falahu, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau kita berprasangka baik kepada Allah akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, keburukan pula yang akan kita dapatkan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah di antara kalian ada yang meninggal kecuali dalam keadaan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disebutkan sunnah kita mengingatkan kepada keluarga yang sakit parah untuk menanamkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal kita ada di samping orang yang kritis, ya, yang sakit parah. Bahkan sudah divonis oleh dokter bahwa umurnya secara medis itu tidak lama lagi dia akan meninggal dunia. Mungkin karena sudah stadium 4, Bapak Ibu. Nah, saat itu kita sebagai orang yang ada di sampingnya, salah satu sunnah yang harus kita lakukan adalah mengingatkan dia untuk husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, jangan sampai di antara kalian ada yang meninggal kecuali
dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, lalu bagaimana caranya supaya kita ini punya hati yang selalu berbaik sangka, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa semua ujian, cobaan, musibah itu pasti ada hikmahnya. Kita harus yakin Bapak Ibu. Kita harus yakin bahwa semua ujian, musibah itu pasti ada hikmahnya. Apakah itu musibah kita kehilangan harta? Kita harus yakin bahwa Allah akan mengganti dengan harta yang lebih baik. Atau masalah perjodohan. Ya, kemarin ada orang yang datang kepada saya, dia sudah berusaha untuk menjodohkan anaknya, ternyata gagal. Itu mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin mengganti dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian penyakit kepada kita. Pasti ada hikmah yang ingin Allah berikan dalam kehidupan kita. Mungkin Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Jemaah rahimakumullah. Jadi hal pertama yang harus kita tanamkan supaya kita tetap husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa semua apa yang terjadi dari ujian, cobaan, musibah dalam kehidupan kita itu pasti ada hikmahnya. Ada kisah menarik ini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan, tapi tidak apa-apa saya sampaikan lagi. Ya, dahulu ada seorang raja, dia memiliki hobi berburu, memiliki kesenangan berburu. Dan dia memiliki seorang ajudan yang dia percaya untuk menasihati raja, untuk menemani raja, dan untuk menjaga raja. Sewaktu-waktu raja melampiaskan keinginannya untuk berburu, berangkatlah dia. Karena berburu ini merupakan hobi atau kesenangan raja, maka ketika dia berangkat, raja itu berangkat dengan memacu kudanya begitu cepat. Sangat cepat dia memacu kudanya. Sampai-sampai raja lepas kendali. Kemudian raja terjatuh. Nah, kejadian itu Bapak Ibu membuat satu jari kakinya raja terputus. Satu jari kakinya terputus. Kemudian raja meminta nasihat kepada ajudannya yang saat itu menemani raja. Apa kata ajudannya? Wahai raja, sabar, pasti ada hikmahnya. Sabar, pasti ada hikmahnya. Raja tidak terima dengan nasihat ini Bapak Ibu. Kok nasihatnya singkat banget? Padahal kamu saya angkat sebagai penasihat saya. Kenapa begitu singkat nasihatmu? Raja menyepelekan nasihat ini Bapak Ibu. Dulu kalau ada seorang raja tidak senang sama seseorang, maka salah satu cara untuk menghukumnya adalah dipenjara. Dan berlaku sampai saat ini sepertinya jemaah sekalian. Jadi kalau ada satu pemerintah yang tidak senang kepada seseorang, salah satunya adalah penjara. Bagaimana caranya supaya orang itu masuk penjara? Ngoten. Akhirnya ajudan tadi dipenjara, jemaah rahimakumullah. Setelah dipenjara, ajudan itu tetap berkata, sabar, pasti ada hikmahnya. Sabar, pasti ada hikmahnya. Kemudian pada pekan berikutnya, raja kembali melampiaskan kesenangannya, yaitu berburu. Dia pun berangkat, jemaah rahimakumullah. Tapi kali ini dia tidak ditemani oleh ajudannya. Ajudannya kan sudah dipenjara. Dia berangkat, dia tidak lagi berangkat dengan memacu kudanya sangat cepat, boten ya, dia tenang-tenang saja. Akhirnya dia sampai.
sampai masuk di sebuah hutan. Qadarullah jamaah rahimakumullah, di hutan itu ada manusia-manusia yang suka memakan daging manusia. Apa bahasanya? Kanibal. Ada manusia-manusia yang suka memakan daging manusia. Lalu mereka melihat, kok ada orang masuk hutan sendirian. Ditangkap oleh mereka, ingin dijadikan sebagai makanan mereka. Ditangkap, diikat oleh mereka. Ketika ingin disembelih, ya, ketika ingin disembelih, ternyata mereka melihat ada satu jari kakinya raja itu yang putus. Bagi mereka, memakan manusia yang cacat itu akan membawa sial. Bagi mereka, memakan manusia yang cacat itu akan membawa sial, Bapak Ibu. Akhirnya udah dilepaskan oleh mereka. Oh, ini manusia membawa sial ini, dilepaskan oleh mereka. Akhirnya raja itu selamat. Kemudian jemaah rahimakumullah, di tengah perjalanan raja itu terngiang-ngiang terhadap perkataan yang disampaikan oleh ajudannya. Ajudannya tadi berkata apa? Sabar, pasti ada hikmahnya. Terus dia ingat perkataan ajudannya tersebut. Kemudian ketika raja tiba di istana, raja langsung menuju ke penjara. Di penjara pun ketika itu raja langsung membebaskan ajudan yang ia masukkan penjara. Langsung dibebaskan. Kata raja, sekarang kamu bebas. Ajudannya kaget, loh, kok tiba-tiba bebas? Padahal baru kemarin masuk penjaranya. Biasanya masuk penjara itu lama, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Kok sudah dibebaskan, kata ajudannya. Kemudian raja berkata, ternyata benar ucapan kamu bahwa semua ada hikmahnya. Diceritakan oleh raja, seandainya jari kaki saya satu tidak terputus, mungkin saya sudah tidak bisa kembali lagi ke istana ini, dan mungkin saya sudah meninggal, sudah dibunuh, dimakan oleh manusia-manusia yang suka memakan daging manusia. Lalu ajudannya berkata, saya pun di penjara juga ada hikmahnya. Seandainya saya tidak di penjara, lalu ikut raja, menemani raja berburu di hutan, mungkin saya yang dimakan, raja yang selamat. Sebab fisik saya normal, tidak ada yang cacat. Ini pelajaran jamaah rahimakumullah. Melalui kisah ini Allah memberikan pelajaran kepada kita betapa kita ini tidak boleh terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu. Tidak boleh terburu-buru untuk langsung berkomentar, apalagi itu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, tetap yakin bahwa semua pasti ada hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Maka untuk menanamkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama yang harus kita tanamkan yaitu adalah yakin bahwa semua itu ada hikmahnya, yakin. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Bukankah sebelum ini kita pernah mendengar ada seseorang yang gagal naik pesawat, melakukan penerbangan,
ke tempat tujuannya karena ada satu persyaratan yang tidak ia penuhi. Dia tidak punya surat swab. Akhirnya pihak bandara tidak membolehkan dia untuk melakukan penerbangan. Dia marah-marah, jemaah rahimakumullah. Dia ngamuk-ngamuk di bandara itu. Kemudian beberapa waktu setelah itu dia mendapat kabar bahwa pesawat yang dia gagal terbang bersamanya ternyata jatuh. Awalnya dia marah-marah itu, ngamuk-ngamuk di bandara. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang besar kepada dia. Allah selamatkan hidup dia lantaran dia gagal naik pesawat itu. Ini yang harus kita tanamkan jemaah rahimakumullah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Banyak hal di mana Allah mengetahui apa yang sebenarnya kita tidak ketahui. Yang penting kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, ternyata tidak sesuai dengan ikhtiar kita, tidak sesuai dengan usaha kita. Sudah, kita yakin pasti ada hikmahnya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, cara agar kita ini selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan suatu musibah, ya, coba kita ingat-ingat sudah berapa lama Allah berbuat baik kepada kita. Lebih banyak mana kesenangan yang Allah berikan kepada kita dengan kesulitan. Pasti lebih banyak kesenangan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita dibandingkan secuil daripada kesulitan tersebut. Maka dengan mengingat-ingat ini jemaah rahimakumullah, hati kita akan tenang dan kita akan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, dengan begini hati kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah dan kita mengatakan Allah Maha Baik, Allah Maha Sayang, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana dan seterusnya. Maka itulah tiga perkara kalau kita tanamkan betul-betul dalam hati kita. Yang pertama, yakin bahwa semua ujian, cobaan pasti ada hikmahnya. Yang kedua, menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, ingat-ingat kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Terutama kita harus melakukannya ini saat kita mendapatkan suatu musibah. Dengan tiga hal ini, insya Allah jemaah rahimakumullah, kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita akan selalu husnuzan kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Semoga bermanfaat. Semoga kajian yang ringkas ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.